Nah, kalau misalkan udah ketemu, terus diapain itu paper-paper? Nah, gimana caranya paper-paper itu tadi bisa bermanfaat untuk penelitian kita, jadi kita harus kelola dengan baik. Salah satu caranya adalah bisa teman-teman gunakan software reference manager. Software reference manager. Jadi reference manager itu software untuk mengatur paper-paper sama apa itu namanya buku-buku yang udah kita download tadi, gimana caranya biar rapi di manage dengan baik gitu ya. Ada banyak jenis reference manager software ya, seperti misalkan Zotero, EndNote gitu ya, Mendeley. Tapi di sini saya lebih suka pakai yang Mendeley karena gratis itu yang pertama ya, kalau yang lain-lain ada yang berbayar juga, dan kemudian fiturnya itu ada banyak-banyak. Nanti kalau teman-teman mau coba yang lain ya silakan saja, tapi di sini saya akan contohkan yang Mendeley dulu ya, kita langsung coba demokan saja. Saya coba share screen yang Mendeley-nya ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini teman-teman nanti bisa download di Google Mendeley ini ya. Kalau yang bimbingan saya pasti saya wajibkan ya. Tanya ini deh Kak Sasha deh. Kalau nggak pakai Mendeley pasti dibalikin sama Bu Nori, pasti suruh revisi. Kalau misalkan Mendeley ini keunggulannya adalah pertama teman-teman bisa mengatur tadi ya paper-paper yang udah di-download. Ini kebetulan saya udah ada beberapa paper yang udah di-download. Ini saya bisa kelompokkan berdasarkan topiknya apa gitu. Atau teman-teman mau kelompokin ini paper-paper untuk bab 1 per bab ya. Ini paper-paper untuk yang metodologi misalkan gitu. Bisa juga kayak gitu. Atau tadi berdasarkan topiknya. Kemudian yang kedua, keunggulannya adalah ini selain mengatur, mengorganize, itu bisa jadi reader juga di sini, PDF reader. Dan teman-teman bisa dengan segala macam fiturnya untuk menandai, memberikan notes, dan lain sebagainya, itu di sini sekalian gitu. Kemudian bisa backup and sinkron, jadi ini nanti waktu pertama kali download, terus mau install, itu diminta membuat akun. Jadi akunnya ini akan mensinkronkan apa yang kita simpan di Mendeley desktop itu dengan yang ada di cloud gitu. Dan nanti bisa login lagi di device yang lain, bisa juga kayak gitu. Jadi sinkron antara beberapa device. Kemudian yang paling berguna dari Mendeley itu adalah kita bisa mengatur metadata atau referensi apa namanya rincian referensi. Itu yang paling kita butuhkan di sini. Karena apa? Karena itu yang nanti akan ditaruh di daftar pustaka kita gitu, yang akan kita citasi kemudian ditaruh di daftar pustaka. Contohnya gini ya, misalkan saya punya PDF tadi kita udah download misal gitu ya, kita udah download, mau kita tambahkan ke Mendeley. Jadi saya contohkan ini bisa ditambahkan file atau folder gitu. Get file. Ini sebentar, ini saya udah buat di sini beberapa contoh. Nah, misalkan tadi kita udah download 2 paper dan 1 buku Handcamber tadi misalnya. Nah, ini tinggal diimport aja. Di sini saya buka. Caranya gitu, tinggal diimport, gampang banget. Agak lemot ya Mendeley saya. Sebentar. Sebentar saudara-saudara. Misalkan ini satu dulu ya, ini satu udah masuk, yang 2 lagi belum, masih loading. Ini laptopnya agak jadul, teman-teman harus maklum. Udah semua. Jadi yang satu, ini jurnal conference ya, kebetulan ya. Conference, kita buka di sini. Nah, ini harus dirapihin nih, ini harus dirapihin detailnya ini. Karena apa? Karena nanti kan mau dikutip. Kalau misalkan detailnya ini salah, maka salahlah apa yang ditulis di daftar pustaka kita. Apa ya, cara kita menghargai karya orang lain karena kita udah merujuk ya, caranya adalah dengan mengutiplah dengan benar hasil karya orang itu gitu ya. Jadi kita rapihin mulai dari judulnya, ini dipastiin nih benar kayak gini ya. Autornya oke, udah sama. Kemudian, nah ini kalau conference proceeding itu harus ada nama proceedingnya. Jadi ini belum lengkap. Jadi kita harus isi sendiri. Ini namanya nih, konik nih. Nggak bisa dikopas ini. Konferensi Nasional Ilmu Komputer ini
Maka di sini ditambahkan Konferensi Nasional Ilmu Komputer. Halamannya juga butuh di daftar pustaka ya. Teman-teman udah dapat mata kuliah bahasa Indonesia kan ya, cara mengutip 530 sampai 536. Oke, benar. Kemudian udah yang lain-lainnya nggak perlu kalau di conference. Nah, itu caranya, dirapihin detailnya. Jadi ini ngaruh kalau misalkan dia proceeding, ini pilih proceeding gitu ya. Kalau jurnal ya lain lagi. Kalau jurnalnya agak narsis sedikit ya, ini punya saya sendiri. Ini jurnal yang artikel jurnal gitu, jangan proceeding karena akan beda ini yang apa rincian-rincian yang diperlukan itu akan beda. Kalau jurnal yang dibutuhkan tahunnya, volumenya, isunya, nah itu kan bisa dilihat di sini. Kalau nggak benar, bisa dibenarkan sendiri atau bisa teman-teman pakai ini nih, fitur ini nih, cari ini doi look up ini, nah kebetulan fail. Harusnya kalau di look up dia akan benar sendiri ini isi rinciannya. Kalau buku gimana? Kalau buku lain lagi. Kalau buku pilih buku gitu. Kalau buku kita butuh tahun terbit, kotanya ya, kota terbit sama publishernya. Jadi dilihat di sini ini di mana diterbitkan di tahun mana ya. Nah, cari di sini nih di halaman ini nih. Oh, ini Wyman Street, Waltham, USA. USA Waltham-nya ini ya berarti ya, Waltham City. Nah, ini nih dibutuhkan publishernya adalah Elsevier. Gitu teman-teman cara merapikannya. Nah, bagaimana kalau yang tadi nggak open access? Kalau dia nggak open access, ini saya share screen semua screen aja kali ya, biar nggak bolak-balik. Saya share screen semuanya. Kelihatan nggak ya? Share screen semua screen. Nah, ini kan baru sampai sini Mendeley. Nah, kalau misalkan tadi beberapa paper itu kan nggak bisa di download tadi, misal di Google Scholar tadi ya. Kita balik lagi ke Google Scholar. Google Scholar. Nah, tadi misalkan Google Trend tadi ya. Google Trend COVID-19 gitu. Nah, di sini misalkan yang ini yang dari Springer ini nggak ada PDF-nya. Nah, itu bisa teman-teman tetap kutip ya. Misalkan dia bisa dibaca, oh saya mau ngutip bagian ini, tetap mau ngutip yang itu tapi nggak dapat PDF-nya. Atau buku ya, buku yang kita padahal punya buku cetaknya gitu. Tapi nggak punya e-booknya, bisa cari tadi di Google Scholar juga. Nanti klik di sini nih, di yang tanda apa nih, petik ini, tanda petik ini. Nah, itu di-download ininya, refman-nya ini. Bisa BibTeX, EndNote, refman. Kita pakai refman aja di sini. Ini kalau misalkan di-download, maka hasilnya akan seperti ini nih, dapat scholar.ris ini. Scholar.ris ini. Itu di Mendeley bisa teman-teman, tadi kan kita ada di folder sini ya, di sini. Bisa diimport ini, RIS-nya ini. BibTeX-nya juga bisa tadi ya, BibTeX EndNote, tapi saya contohkan yang RIS-nya aja di sini. Nah, ini diimport. Ini contoh ya, contoh yang saya udah download. Nah, maka ini bisa dikutip, walaupun nggak ada PDF-nya, nanti bisa teman-teman tetap kutip. Nah, ini dibenerin aja isiannya, sesuai dengan yang ada di Google Scholar gitu. Dilihat judulnya, autornya, dan lain sebagainya, rinciannya ini dilihat di Google Scholar, supaya rinciannya benar. Enaknya lagi kalau misalkan kita udah taruh di Mendeley ini, misalkan udah nyampur jadi satu ya, kita udah nggak tahu lagi nih mana paper yang tadi pakai naive bias gitu ya. Setelah kita pelajari udah mencari ke sana kemari, akhirnya kita memutuskan sentimen analisisnya mau pakai naive bias. Lah, dari sekian banyak paper yang masuk sini tadi, mana yang pakai naive bias gitu ya, udah bingung. Nah, enaknya si Mendeley ini bisa nyari sampai ke konten di dalamnya gitu. Jadi kita bisa, kalau pakai PDF reader yang biasa kan kita harus buka satu-satu lagi dong. Kalau di sini kita tinggal search naive bias gitu, maka dia akan nyari di semua dokumen ini mana-mana yang pakai naive bias gitu. Kebetulan kayaknya saya nggak nyimpen paper tentang ini deh, machine learning gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada udah disimpan, maka hasil yang keluar itu benar-benar yang di dalamnya ada naive bias kayak gitu.
teman-teman. Misalkan di sini saya mau apa ya? Contohnya Twitter kali ya, Twitter. Ini Mendeley saya ini rada-rada error nih. Harusnya ini keluar gitu, yang mana-mana yang pakai Twitter itu kuning-kuning gitu muncul di sini gitu. Itu enaknya. Kemudian fitur lainnya adalah teman-teman bisa menambahkan yang namanya watch folder di sini, watch folder. Tapi ini fitur ini akan makin berat ya Mendeley-nya teman-teman ya. Saya kasih precaution dulu. Misalkan semua paper itu teman-teman taruh di file di folder D Mendeley misal gitu ya, misal. Nah, maka ini kalau kita tambahkan ke watch folders, setiap kali ada downloadan baru masuk ke folder itu, kita simpan di situ, maka dia akan sinkron sendiri ke Mendeley, akan langsung ngambil itu buat masuk ke dalam folder yang ada di Mendeley gitu. Nah, kemudian lagi kita bisa juga mengutip web. Oh, ini baru keluar nih, muncul lama banget ya untuk ini saya, Mendeley saya. Ini artinya yang pakai Twitter ini, yang satu ini gitu. Nah, gitu caranya. Jadi kita kalau udah bingung yang mana tadi yang pakai NFBIOS, tinggal cari nanti Mendeley yang bekerja. Kemudian bisa juga mengutip web. Tadi ya kalau kepepet, yang walaupun web itu tidak eligible, misalnya gini, misalkan kalau kita mau ngambil data dari BPS misalnya, nggak ada PDF-nya, adanya publikasinya hanya di webnya misalkan, misal gitu ya. Maka kita kan mau mengutip web BPS. Nah, gimana sekarang caranya mau mengutip web itu? Itu teman-teman bisa pakai yang namanya ini nih, Mendeley Web Importer. Pakai Mendeley Web Importer ini, misal saya pakai BPS Go ID misalnya gitu ya. Ada sesuatu lah yang mau saya kutip di web ini, nah itu bisa klik ini Mendeley Web Importer ini, plugin di browser itu tinggal diinstal aja, teman-teman. Nah ini udah ya kayak gini, nanti ini saya simpan di dalam folder tutorial Mendeley tadi ya kebetulan ya foldernya. Ini kalau saya add, nah ini harusnya dia akan masuk ke library Mendeley saya gitu, Mendeley kita. Jadi dia masuk nanti ke tadi tutorial Mendeley ini. Nah, ini ada. Ini cuma agak lemot ya, cuma agak lemot. Ini harusnya ada, nanti di sini kalau kita sinkronkan, itu harusnya nanti muncul di sini. Muncul di sini web yang mau kita kutip tadi. Nanti tinggal dibener-benerin aja sedikit ininya, rinciannya. Kalau web kan harus ada tanggal kita mengaksesnya gitu ya. Nah, itu tinggal ditambahkan aja di rincian di webnya gitu. Itu caranya. Cuma di sini nggak muncul karena nggak tahu ini lagi lemot atau Mendeley saya. Harusnya di sini udah ada di sini di Badan Pusat Statistik ini nanti dibenerin aja ini tanggal aksesnya, date aksesnya gitu. Kemudian kalau misalkan apa ya PDF-nya nggak ada, RIS-nya nggak ada juga gitu ya, dia bukan web juga, nggak bisa kita web. Tapi kita mau kutip, ya teman-teman terpaksa harus pakai add entry manually ini. Bisa di sini di input sendiri, misalkan kita punya bukunya, buku jadul misalkan gitu ya, dan nggak ada e-booknya, nggak ada apa namanya, nggak ada PDF-nya, nggak ada RIS-nya juga, ya udah berarti teman-teman ketik sendiri di sini gitu ya caranya. Tetap nanti bisa disitasi gitu. Nah, untuk yang synchronize ini penyimpanan online itu maksimal 2 GB ya, teman-teman, kalau untuk yang akun gratis. Gitu. Jadi, intinya adalah kalau yang di step, tadi kan step pencarian. Step pencarian intinya kita mau nyari paper yang serelevan mungkin dengan cerdas, tanpa drama, tanpa lama gitu tadi ya. Bukan nyari paper sebanyak-banyaknya, itu step yang pertama. Kalau yang untuk pengelolaan, intinya yang harus teman-teman ingat adalah, ini PPT-nya ya. Intinya adalah gunakan reference manager, apapun itu ya, nggak harus Mendeley, tapi gunakan reference manager. Kelompokkan paper-paper tadi ke dalam folder-folder sesuai kebutuhan. Intinya paper yang tadi udah kita temuin banyak-banyak, itu jangan dipendam di file explorer, intinya gitu kan. Kita mau
paper yang udah di-download tadi ada kebermanfaatannya untuk untuk penelitian kita, untuk skripsi kita. Maka dari itu kita kelola dengan baik, kita persempit paper-paper yang kita udah punya tadi sesuai dengan topiknya atau scope papernya, atau ini tujuannya untuk apa, untuk bab 1, untuk bab 2, untuk metodologi, atau untuk evaluasi, atau untuk metode analisis, atau untuk metode crawling, atau apapun lah itu teman-teman kelompokkannya bagaimana? Baca cepat, scamming ya istilahnya, scamming dari abstraknya, itulah gunanya abstrak ya, kemudian langsung masuk ke tahapan penelitiannya aja, kalau saya sih gitu ya. Jadi, ketika memfilter awal, misalkan dapat dari tadi 50 paper dari hasil pencarian gitu ya. Kita kan paling nanti yang kepake 4 atau 5 gitu kan. Tapi yang mana yang kita ambil, cara scamming-nya adalah lihat abstraknya, masuk ke tahapan penelitian gitu ya, alurnya bener ini nggak kayak kayak gini nggak ya? Ah, nggak sreg ini caranya mungkin beda, saya bukan mau yang kayak gini. Kemudian masuk ke hasil dan kesimpulan, lihat itu aja dulu. Sreg di situ, sreg di abstrak, tahapan penelitian sama hasil kesimpulan, maka itu yang nanti akan kita persempit. Misalkan dari 50 tadi baru dapatlah 10 yang kita sreg gitu ya, yang sreg. Nanti kan dari 10 itu paling kita ambil 3 atau 4 yang kita mau banget kayak gini banget gitu loh, tahapan penelitiannya mau kayak gini, algoritmanya algoritmanya mau pakai yang paper A, evaluasinya nanti mau pakai yang paper B, sumber datanya sama-sama pakai Twitter, itu mirip sama yang paper C dan D. Jadi 4 ini yang kita pakai gitu, hanya 4 itu. Nah, yang nggak kepake diapain, dibuang aja gitu ya, nggak guna. Atau boleh deh, atau jangan dibuang, dibuat satu folder khusus yang namanya apa, misalkan lain-lain gitu, yang in case misalkan nanti bener-bener siapa tahu nanti dibutuhkan gitu ya, sayang udah di-download, ya taruh aja di satu folder khusus gitu. Jadi dirapikan gitu di reference manager tadi. Terus rapikan metadatanya, jangan nanti-nanti ngerapihinnya. Biasanya kalau mahasiswa kadang gini ya, yang penting nulis dulu deh, nanti formatting. Yang terjadi apa? Di akhir nggak formatting gitu, nanti kelabakan pasti gitu. Kalau yang mahasiswa, kalau yang saya bimbing dari awal harus itu ya, tanya deh Kak Sasha. Mesti dari awal udah minta formatting yang rapi, kan apa? Kalau formattingnya nanti-nanti, pasti nggak diformat gitu. Jadi dari awal teman-teman tuh udah cicil metadatanya tuh udah dirapihin, saat ditambahkan referensi yang itu ditambahkan udah dirapihin gitu. Jangan di nanti-nanti, nanti udah lupa ini jurnal yang mana, nama jurnalnya apa gitu, nanti nyari lagi gitu ya. Intinya maksimalkan menu-menu yang disediakan menu-menu dan plugin-plugin yang disediakan reference manager. Biarkan reference manager yang bekerja untuk mengelola paper-paper itu, jadi kita fokus ke penelitian gitu ya. Kalau pencarian tadi kita maksimalkan fitur-fitur yang ada di mesin-mesin pencarian. Kalau pengelolaan kita maksimalkan peran dari reference manager software. Jadi kita fokus ke pencarian.